Kalau laki-laki masuk surga dikasih bidadari 7 orang, bagaimana dengan wanita? Apakah dapat 7 pangeran? Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Kalau ada ibu berpikir akan masuk surga lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Kenapa laki-laki selalu disebut punya banyak bidadari? Beda laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu poli, sedangkan perempuan itu mono. Mono itu artinya satu, sedangkan laki-laki itu poli. Poliklinik, banyak klinik. Politeknik, banyak teknik. Poligami. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya, gitu kan. Perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket, perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi. Masya Allah, kita ini pakai jaket, pakai apa segala macam, mereka ini kuat. Nah ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Dalam buku Rasulullah SAW berkisah tentang surga neraka, banyak dikisahkan oleh para sahabat Nabi yang mendengar sabda Nabi SAW yang kebanyakan menceritakan tentang laki-laki, antara lain akan diberikan kekuatan 100 laki-laki untuk 1 orang laki-laki. Masing-masing laki-laki akan diberikan 2 orang bidadari, di mana bidadari mendampingi di sampingnya, samping bahunya dan 1 lagi di kakinya. Pertanyaan, bagaimana dengan wanitanya? Apakah akan dipertemukan antara pasangan suami istri di dunia? Ini bahasan tentang surga nanti ya. Akan ada bahasanya tentunya. Memang di surga ya akan ada bahasan, kita bahas masalah itu. Setiap penghuni surga laki-laki itu akan memiliki 2 orang pasangan. Itu sudah hukum Allah nanti di akhirat, gitu kan? Dan itu tidak ada lagi urusannya seperti di dunia kita terbawa ego, perasaan, tidak ada. Memang di surga poligami. Memang sudah begitu. Nanti saya kasih bocoran sedikit ya. Sebetulnya ini rahasia di antara kita, tapi nggak apa-apa lah saya sampaikan. Lihat baik-baik. Di surga itu ada gambaran di Quran. Bila Anda masuk ke surga, itu paling minimal akan dilayani oleh pelayan surga. Pelayan surga namanya wildanun mukhalladun, surah Al-Insan. Kalau laki-laki maka dilayani oleh bidadari surga. Kalau perempuan dilayani oleh siapa? Enggak ada bidadara. Pangeran-pangeran surga. Wildanun mukhalladun, itu Masya Allah, cantik dan gantengnya seperti mutiara yang berkilauan. Tak pernah nampak saat di dunia, mala ainun ra'at. Tak pernah didengar kisah sebelumnya, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashara. Bahkan kata Nabi, Anda melamunkan sekarang gak seperti lamunan Anda. Akhwat Ustaz. Dari akhwat. Iya, jadi banyak kita jelaskan masalah kenikmatan surga, salah satunya adalah bidadari Ustaz. Dan setiap orang laki-laki itu mendapatkan banyak bidadari di sana yang siap untuk melayaninya. Terus untuk akhwat sendiri apa Ustaz? Apakah ada bidadara juga di sana? Terima kasih Ustaz. Ini para pemerhati akhwat. Masya Allah. Ya kita katakan bahwasanya yang ada dalilnya laisa fil jannati a'zab. Tidak ada di surga itu orang yang bujangan, enggak ada. Semua orang di surga laki-laki dan perempuan, tidak ada yang bujangan. Kalau ada wanita yang masuk surga sementara suaminya enggak ada, maka Allah akan nikahkan dengan lelaki yang lain. Apakah Allah akan menciptakan lelaki yang tampan sebagaimana bidadari, wallahu alam bisawab, ataukah Allah akan menikahkan dia dengan para lelaki lain yang sudah masuk surga? Ya, yang jelas tidak ada wanita yang bujangan, semuanya akan menikah. Dan kita katakan bahwasanya dalil-dalil menunjukkan bahwasanya seorang lelaki akan bersama dengan istrinya. Kalau istrinya masuk surga, maka akan bergandengan dengan suaminya. Sehingga suaminya memiliki istri di dunia, dari dunia, dan juga bidadari-bidadari.
Tidak sebaliknya seorang wanita memiliki 10 suami misalnya, tidak ada dalilnya seperti itu. Karena Allah masalah kenikmatan kan masalah kepuasan. Kenikmatan itu masalah apa? Kepuasan. Ya, Allah tidak menjadikan hasrat wanita di sana ingin punya 10 lelaki, tidak. Tapi cukup dia dengan suaminya yang ada di surga, maka dia akan merasa kebahagiaan. Jangan pikir juga nanti saya cemburu sama bidadari, tidak. Rasa kecemburuan sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaannya terlalu sensitif ini. Ya. Lebih nikmat menggauli istri sendiri di surga atau bidadari surga? Atau keduanya sekaligus? Untuk apa antum tanya? Sudah tahu kalau orang biologis nikmat, masih bertanya. Pak Yoyo yang nanya. Fitnah itu nggak boleh.